Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ulama Nusantara yang hidup setelah era Wali Songo. Ulama Nusantara yang perjuangannya dalam menyebarkan Islam di tanah Nusantara yang kita cintai ini memiliki utang budi kepada Wali Songo. Ulama-ulama Nusantara ini meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh Wali Songo, memantapkan kembali fondasi yang sudah dilakukan oleh para wali. Ada banyak sebenarnya yang kita sebutkan dan kita bahas, namun pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas dua saja. Ulama Nusantara yang hidup pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Pada abad ke-17 dan 18 Masehi ini yang pertama kita bisa sebutkan yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil sebagaimana namanya dinisbatkan kepada daerah Singkil Aceh. Beliau lahir di Aceh, Singkil. Daerah Singkil, wilayah Aceh. Tidak diketahui persis kapan tahun lahirnya, namun menurut Profesor Dr. Azum Ardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara, beliau lahir sekitar tahun 1615 Masehi. Syekh Abdul Rauf Singkil ini leluhurnya berasal dari Persia, dan beliau leluhurnya ini datang di Samudra Pasai pada akhir abad ke-13. Kita tahu Samudra Pasai berdiri sekitar awal abad ke-13 tahun 1200-an. Kemudian raja yang pertama Malik As-Saleh, dan pada masa inilah keluarga atau leluhur dari Syekh Abdul Rauf Singkil masuk ke Samudra Pasai, berasal dari Persia leluhurnya. Nah, kemudian pendidikan pertamanya beliau mengenyam pendidikan pertamanya langsung dari tangan ayahnya yang alim. Setelah dewasa, lalu Syekh Abdul Rauf Singkil muda pergi ke Banda Aceh untuk menimba ilmu lagi bersama seorang ulama ternama di Banda Aceh yang sangat terkenal, yaitu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Dengan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani inilah kemudian Syekh Abdul Rauf Singkil terbuka dan kemudian ingin memperdalam ilmu lebih lagi, dan akhirnya beliau pergi menimba ilmu ke Mekah dan Madinah. Ada sekitar 19 tahun perjalanan keilmuan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf Singkil di Mekah dan Madinah. Dan selama masa 19 tahun itu beliau berguru kepada 19 guru dan juga 27 ulama masyhur, juga kepada 15 ulama mistik. Nah, ulama mistik yang dimaksud di sini adalah para ulama tasawuf. Kemudian pada tahun 1661 Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh, dan pulangnya beliau ke Aceh ini disambut baik oleh penguasa Kesultanan Aceh saat itu, yaitu seorang sultan perempuan dikenal juga dengan istilah Sultanah Safiyatuddin, yang lalu mengangkat dia sebagai qadi. Qadi ini adalah hakim agung yang ada di Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau diangkat sebagai qadi yang nanti dimintai pertimbangannya, dimintai saran-sarannya, dan juga dimintakan, sebagaimana kita tahu nanti, dimintakan menuliskan buku atau kitab-kitab tentang keislaman untuk kerajaan atau untuk Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, beliau wafat pada tahun 1693 Masehi. Dalam masa hidup yang ada ini bisa kita lihat karya-karya besar beliau. Di antaranya di bidang fikih beliau mengarang Mir'atut Thalab fi Tashili Ma'rifati Ahkami Syariah lil Malikil Wahhab. Ini adalah sebuah kitab fikih yang beliau karang, beliau susun karena permintaan dari Sultanah Safiyatuddin, yaitu seorang sultan perempuan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Mir'atut Thalab fi Tashili Ma'rifati Ahkami Syariah lil Malikil Wahhab ini adalah sebuah kitab fikih yang hingga sekarang masih bisa kita temui, dan juga merupakan satu kitab yang menjadi pedoman untuk hukum-hukum yang ada dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian dalam bidang tasawuf kita bisa lihat karangan beliau diantaranya adalah Umdatul Muhtajin ila Suluki Maslakil Mufradiyin dan Daqaiqul Huruf.
Ini bidang tasawuf. Syekh Abdul Rauf Singkal mengarang karangannya dalam bidang tasawuf. Ini menandakan bahwa ulama Nusantara seperti beliau, seperti Syekh Abdul Rauf Singkal, ini tidak hanya mementingkan segi agama formal saja, tapi juga agama yang sifatnya itu intrinsik, agama yang sifatnya itu batin, pengamalan tasawuf, perbaikan hati. Ini juga menjadi salah satu bidang konsentrasi yang sangat beliau tekankan. Alhasil, seorang yang beriman, seorang muslim yang sebenarnya tidak hanya cukup pada syariat-syariat Islam saja, tetapi juga harus mengamalkan dan juga harus mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian di bidang hadis, mengikuti tradisi-tradisi ulama sebelumnya, Syekh Abdul Rauf Singkal juga mengarang syarah hadis. Syarah hadis yang beliau karang ini adalah Syarh Latif, syarah kecil atas 40 hadis karya Imam Nawawi. Syarhul Latif al-Arba'in lin Nawawi. Ini di bidang hadis. Kemudian di bidang lainnya, bidang tafsir, ada satu karya tafsir yang sangat terkenal dan termasyhur, yaitu Terjemahanul Mustafid, sebuah karya tafsir lengkap pertama kali berbahasa Melayu yang beliau karang. Walaupun ada sebelumnya memang tafsir berbahasa Melayu yang bisa kita temukan dalam perpustakaan nasional, ini hanya merupakan bagian-bagian tertentu atau surat-surat tertentu, seperti tafsir surat Al-Kahfi, ada yang berbahasa Melayu. Namun bisa kita katakan di sini bahwa ulama yang pertama kali mengarang tafsir lengkap 30 juz dalam bahasa Melayu adalah Syekh Abdul Rauf Singkal. Ulama berikutnya yang hidup pada masa abad ke-17, abad ke-18, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar ini adalah seorang ulama yang masih keturunan Rasulullah dari garis Sayyidina Husain. Syekh Muhammad Arsyad Banjar ini lahir di Loh Gabang, Astambul Banjar, Kalimantan Selatan, tanggal 17 Maret tahun 1710. Nasab lengkap beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Banjar bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdul Rashid bin Danau bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Sulaibiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Ali-Idrus Al-Akbar. Syekh Abdullah Ali-Idrus Al-Akbar ini adalah datuk atau leluhur seluruh marga Idrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saqaf Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad-Darak bin Alwi Al-Goyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali'ul Qasam bin Alwi bin Muhammad Maula Sama'ah bin Alawi Abi Sa'dah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Imam Muhammad An-Naqib bin Al-Imam Ali Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baghir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain. Di sini ketemu Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mu'minin Ali karramallahu wajhah binti Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Nah, beliau Syekh Muhammad Arsyad adalah salah satu keturunan Rasulullah, ulama Nusantara yang garis nasabnya jelas, yaitu masih tersambung kepada Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar ini mendapat pendidikan penuh di kerajaan. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau ini pada awalnya, pada masa Sultanan Banjar saat itu, melihat beliau adalah seorang anak yang cerdas, yang sudah mampu membaca Al-Quran dan juga terbilang cerdas dalam ilmu pengetahuan. Maka kemudian orang tuanya dipersilahkan untuk tinggal di istana. Maka semasa kecil, remaja hingga menikah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hidup di istana Kesultanan Banjar sampai beliau menikah pada usia 30 tahun. Kemudian baru setelah menikah, beberapa bulan setelah menikah, beliau kemudian berniat untuk belajar ke Mekah dan Madinah. Ada sekitar 30 tahun beliau belajar di Makkah dan 5 tahun di Madinah, dan beliau beliau belajar setelah menikah, yang harus meninggalkan istri tercintanya, ya, dan juga meninggalkan anaknya yang nanti dinamai dengan Syarifah.
Nah, setelah sekitar 30 tahun atau 35 tahun Makkah Madinah itu, di Makkah Madinah belajar, beliau kembali ke Banjar dan disambut oleh cucu dari Sultan Banjar yang dulu mengangkat atau mempersilahkan dia hidup dan membiayai pendidikan beliau di Kesultanan Banjar. Nah, pada tahun 1772 kembali ke Banjar ini disambut baik oleh cucu dari Sultan Banjar. Setelah di kerajaan disambut baik, maka sebagai satu tanggung jawab moralnya kepada masyarakat Banjar, beliau mendirikan semacam pesantren, lembaga pendidikan yang nanti dinamakan sebagai pesantren dalam pagar. Disinilah kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini menanamkan ajaran-ajaran Islam, kemudian mendidik masyarakat dan juga mendidik orang-orang Banjar pada waktu itu, baik dalam bentuk formal maupun non formal, untuk lebih memperdalam ilmu Islam. Beliau wafat pada tahun 1812 di umur 102. Lalu apa saja karya-karya yang beliau lahirkan? Ada banyak karya yang beliau lahirkan, yang beliau karang. Di antaranya di bidang akidah, beliau mengarang kitab Sifat 20, merupakan penjelasan tentang sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Kemudian di bidang lain, di bidang fikih, beliau mengarang satu kitab yang namanya Sabilul Muhtadin Litafaqquh fi Amriddin. Ini adalah sebuah kitab fikih yang menjadi dasar undang-undang Kesultanan Banjar saat itu. Sabilul Muhtadin Litafaqquh fi Amriddin. Selain itu di bidang tasawuf, beliau mengarang Kanzul Ma'rifah, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan tentang ma'rifah atau pengenalan kita kepada Allah sebagai seorang mukmin. Dan di bidang akhlak, beliau mengarang satu kitab untuk tata cara atau bagaimana mendidik anak, Arkanu Ta'lim Sibyan. Kalau kita lihat di sini, jelas bahwa karya-karya dari dua ulama tadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga Syekh Abdul Rauf Sikal, ini tidak mengesampingkan tasawuf, karena tasawuf itu adalah sisi intrinsik Islam, di mana Islam secara formal yang berupa ibadah-ibadah yang terlihat atau ibadah-ibadah zahir, ibadah-ibadah lahiriah, ini harus selalu dan senantiasa dijiwai oleh ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Ibadah batin inilah yang merupakan pokok dari ajaran tasawuf. Maka kita tidak bisa mengesampingkan ke tasawuf, sebagaimana ulama-ulama Nusantara dulu sangat menekankan tasawuf berjalan seiringan dengan syariat. Demikian karya-karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil selain pemaduan antara syariat dengan tasawuf ini? Di antaranya yang bisa kita ambil adalah kegigihan kedua ulama ini dalam menuntut ilmu. Bayangkan, sudah menikah dan harus meninggalkan istri dan juga seorang anaknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rela untuk meninggalkan keluarga tercintanya dan menimba ilmu lagi di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 35 tahun. Keteladanan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga Syekh Abdul Rauf Sikal bisa kita tiru dengan cara rajin belajar, mencintai keilmuan, dan juga menyebarkan ilmu untuk kemaslahatan orang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.